Ibu Kartini Prameswari berdiri di ambang pintu rumah tuanya yang berdinding bata plester retak di Desa Sumber Rejeki sambil dua anak kecil berpegangan erat pada rok batiknya seolah mencari perlindungan. Wajahnya tidak tersenyum, tidak juga tampak terkejut, melainkan diliputi ketakutan yang sulit disembunyikan. Sementara di hadapannya setelah 9 tahun lamanya anaknya akhirnya pulang dari Jakarta dengan sebuah mobil pickup baru, hadiah-hadiah di bagian belakang kendaraan, dan senyum penuh keyakinan seperti seseorang yang merasa telah datang untuk menepati janji lama. Namun pada saat itu tidak ada seorang pun yang tersenyum dan Ardi Pranata tidak mengerti mengapa suasana terasa begitu aneh. Karena di dalam pikirannya ia datang untuk menyelamatkan ibunya dari kehidupan yang keras. Tetapi ia sama sekali belum siap menghadapi kenyataan yang menunggunya di rumah itu. Sebab selama 9 tahun di rumah yang dindingnya penuh retakan dan atap genteng tanah liatnya selalu bocor saat hujan turun telah terjadi begitu banyak hal yang akan mengubah segalanya. Mengubah apa yang ia yakini tentang hidupnya, tentang ibunya, dan tentang harga sebenarnya dari keputusan untuk pergi merantau jauh dari rumah. Namun untuk memahami apa yang terjadi pada hari itu kita harus kembali ke awal, kembali ke sebuah desa kecil di dataran tinggi Wonosobo di Jawa Tengah. Dan kepada seorang perempuan yang selama 9 tahun terakhir bangun setiap hari pukul 4.30 pagi tanpa seorang pun benar tahu alasannya. Di Desa Sumber Rejeki pagi selalu dimulai bahkan sebelum matahari muncul, sebelum ayam jantan berkokok, sebelum cahaya pertama menyentuh atap genteng rumah-rumah tua yang berdiri lebih karena kebiasaan daripada kekuatan bangunan itu sendiri. Dan di salah satu rumah paling tua di jalan desa itu, rumah dengan dinding retak dan atap yang menetes setiap kali hujan turun, seorang perempuan berusia 68 tahun sudah bangun sejak pukul 4.30 menyalakan tungku kayu bakar dengan tangan yang kasar dan buku-buku jari yang bengkak sementara dua anak kecil tidur di kamar sebelah tanpa menyadari bahwa seluruh hidup mereka bergantung pada tangan-tangan itu. Ibu Kartini Prameswari telah menjalani kehidupan seperti ini selama 9 tahun. 9 tahun bangun sebelum seluruh desa terjaga, menyiapkan lemper dan bubur kacang hijau hangat untuk dijual di pasar desa. Berjalan 3 kilometer menuju sekolah sambil membawa 2 tas sekolah yang kini terlalu berat bagi lengannya yang mulai gemetar. Lalu kembali setiap sore dengan ember berisi sisa lemper yang tidak terjual dan tubuh yang seolah berteriak memintanya berhenti. Tetapi Ibu Kartini Prameswari tidak pernah berhenti karena ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Ia menjual cincin pernikahan almarhum suaminya untuk membayar biaya persalinan yang tidak sanggup dibayar siapapun. Ia berhenti membeli obat untuk dirinya sendiri demi membeli buku tulis dan sepatu sekolah bagi anak-anak itu. Ia berjalan setiap hari dengan lutut yang sakit tanpa pernah mengeluh. Dan selama hampir 10 tahun ia tidak pernah membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri karena semua uang yang masuk selalu habis untuk anak-anak, untuk beras, untuk kayu bakar, dan untuk menjaga rumah tua itu tetap berdiri walau hampir runtuh. Bagas Ramadan dan Intan Puspita kini berusia 9 tahun. Mereka kembar tetapi hampir tidak mirip satu sama lain. Bagas Ramadan pendiam dan penuh pengamatan, tipe anak yang bisa duduk selama 1 jam penuh menggambar truk di buku tulis lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Intan Puspita justru sebaliknya, berani, langsung bicara, dengan lidah tajam yang terasa terlalu dewasa untuk usianya dan cara menatap orang dewasa yang membuat siapapun merasa seolah gadis kecil itu telah memahami lebih banyak dari yang seharusnya. Keduanya memanggil perempuan tua itu dengan sebutan nenek, keduanya tidur di ranjang besi yang sama yang selalu berderit setiap kali bergerak. Dan keduanya makan apapun yang diletakkan Ibu Kartini Prameswari di meja tanpa pernah bertanya apakah masih ada lagi karena mereka sudah tahu hampir tidak pernah ada tambahan makanan. Di dinding dapur dalam bingkai kayu tua yang mulai terkelupas tergantung sebuah foto seorang pria muda dengan mata gelap dan senyum yang kini tidak lagi ada. Setiap kali Bagas Ramadan melewati foto itu, ia akan berhenti beberapa detik menatapnya seolah mencoba mengenali sesuatu dari wajah yang tidak pernah benar-benar dijelaskan kepadanya. Sementara Intan Puspita sudah lama berhenti memandang foto itu. Suatu hari ia pernah bertanya kepada Ibu Kartini Prameswari siapa pria di foto itu dan neneknya menjawab bahwa itu adalah ayah mereka yang sedang bekerja di Jakarta dan suatu hari nanti akan pulang. Setelah itu Intan Puspita tidak pernah bertanya lagi bukan karena ia mempercayai jawaban itu, melainkan karena ia telah belajar bahwa ada pertanyaan tertentu yang bisa membuat seorang nenek menangis. Intan Puspita tidak pernah ingin melihat neneknya menangis, namun tidak seorang pun di Desa Sumber Rejeki mengetahui kebenaran itu, bukan para tetangga, bukan ibu-ibu kampung yang sering mengobrol di depan rumah,
Bahkan bukan para perempuan di pasar desa yang setiap hari Minggu membeli lemper dari Ibu Kartini Prameswari. Karena yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa dua anak itu bukanlah anak dari seorang kenalan yang dititipkan begitu saja. Mereka adalah cucu kandung Ibu Kartini Prameswari sendiri, anak dari Ardi Pranata, dan Ardi Pranata sama sekali tidak pernah tahu, tidak pernah sekalipun menyadarinya. Ibu Kartini Prameswari memutuskan memikul rahasia itu sendirian dan selama 9 tahun ia menyimpannya tanpa berkata apapun kepada siapapun, tanpa meminta bantuan, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Di bawah ranjangnya yang didorong rapat ke dinding seolah ia berharap benda itu bisa menghilang dari dunia terdapat sebuah kotak kaleng tua yang berkarat yang selalu. Ia geser setiap kali menyapu lantai kamar, ia tidak pernah membukanya, tidak pernah benar-benar menatapnya lama. Tetapi juga tidak pernah berani membuangnya. Karena di dalam kotak itu tersimpan seluruh kebenaran, sebuah surat yang tidak pernah ia kirimkan, sebuah akta kelahiran dengan kolom nama ayah dikosongkan, dan sebuah foto yang menjelaskan segalanya. Dan setiap malam ketika Bagas Ramadan dan Intan Puspita telah tertidur dan kesunyian desa masuk perlahan melalui pintu rumah yang selalu dibiarkan terbuka, Ibu Kartini Prameswari duduk di kursi goyang di teras rumah sambil menatap ke dalam kegelapan malam. Bertanya dalam hati apakah keputusan yang ia ambil benar atau salah atau mungkin hanya satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang sudah tidak memiliki siapapun untuk dimintai pertolongan. Tetapi kisah ini sebenarnya tidak dimulai ketika Ibu Kartini Prameswari duduk di kursi goyang itu. Semuanya bermula 9 tahun sebelumnya pada sebuah dini hari yang dingin ketika seorang pemuda berusia 23 tahun meninggalkan rumah yang sama dengan sebuah ransel di bahunya dan sebuah janji yang hampir membutuhkan 1 dekade untuk dipenuhi. Pada malam ketika Ardi Pranata memutuskan untuk pergi merantau ia berusia 23 tahun. Tubuhnya tinggi dan kurus dengan tangan yang sudah terbiasa dengan pekerjaan berat di sawah dan sifat keras kepala yang ia warisi dari ibunya walaupun tidak satupun dari mereka pernah mengakuinya. Selama berbulan ia berbicara tentang pergi merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan di bidang renovasi rumah karena seorang sepupu pernah memberitahunya bahwa di sana ada banyak proyek bangunan. Ia ingin mengumpulkan uang untuk memperbaiki atap rumah yang selalu bocor dan mengangkat ibunya keluar dari kemiskinan yang telah mengikuti mereka sepanjang hidup. Ibu Kartini Prameswari sebenarnya tidak ingin anaknya pergi tetapi ia tidak pernah mengatakannya secara langsung karena ia bukan tipe orang yang mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Ia menunjukkannya melalui tatapan mata, melalui keheningan panjang saat makan malam, melalui cara bibirnya mengeras setiap kali Ardi Pranata menyebut rencana merantau ke Jakarta. Pada malam sebelum keberangkatan itu, Ardi Pranata sempat bertengkar dengan Nisa Maharani yang telah menjadi kekasihnya sejak masa sekolah menengah di desa yang sama. Seorang gadis sederhana dari keluarga tidak berada dengan mata besar dan suara lembut yang mudah bergetar setiap kali ia merasa takut, dan malam itu ia memang merasa takut. Nisa Maharani mengatakan bahwa jika Ardi Pranata benar-benar pergi maka sesuatu dalam hidup mereka akan berubah selamanya. Ia tidak bisa menjelaskan alasannya tetapi perasaannya mengatakan bahwa perjalanan itu tidak akan berlangsung hanya 1 tahun seperti yang dijanjikan. Ardi Pranata menjawab bahwa kemiskinan tidak akan pernah hilang jika hanya ditunggu. Ia tidak ingin menghabiskan hidupnya menunggu seperti ayahnya dulu. Nisa Maharani akhirnya diam bukan karena setuju tetapi karena ia tahu bahwa ketika Ardi Pranata sudah mengambil keputusan tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghentikannya. Pada pukul 4 pagi Ibu Kartini Prameswari mengantarkan anaknya sampai ke ujung desa. Langit masih gelap dan udara dingin Pegunungan Wonosobo menembus pakaian seolah mencari tulang. Ibu Kartini Prameswari menyerahkan sebuah bungkusan lemper yang dibungkus serbet kain. Ia meletakkan tangannya di wajah Ardi Pranata lalu mendoakannya tanpa kata-kata dengan mata terpejam dan bibir yang bergerak lirih. Ardi Pranata memeluk ibunya dan berjanji bahwa ia akan kembali dalam 1 tahun. Bahwa ia akan memperbaiki atap rumah, mengirim uang setiap minggu dan membuat hidup mereka berubah. Ibu Kartini Prameswari hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Ia berdiri di jalan tanah desa itu memandang punggung anaknya berjalan menjauh sampai bayangannya hilang di kegelapan dan setelah itu ia tetap berdiri di sana sendirian. Selama beberapa menit dengan udara dingin menampar wajahnya dan kedua tangannya terlipat erat di dada. Ardi Pranata pergi merantau seperti ribuan pemuda dari desa-desa kecil setiap tahunnya. Dengan keyakinan bahwa meninggalkan rumah adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang ia tinggalkan. Sementara Ibu Kartini Prameswari tetap tinggal seperti ribuan ibu lain yang berdiri di ambang pintu memandangi jalan tanah yang kosong.
Merasakan bahwa sesuatu di dalam hidup mereka baru saja retak tetapi tidak mampu menjelaskan apa sebenarnya yang telah berubah, yang tidak diketahui oleh mereka berdua pada dini hari itu adalah bahwa janji untuk kembali dalam 1 tahun akan berubah menjadi 9 tahun, bahwa atap rumah itu masih akan terus bocor, dan bahwa kehidupan yang ditinggalkan Ardi Pranata di Desa Sumber Rejeki akan berubah dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh dirinya, oleh Ibu Kartini Prameswari, maupun oleh Nisa Maharani. Pada tahun pertama Ardi Pranata benar-benar menepati janjinya untuk tetap memberi kabar. Ia menelepon setiap minggu dari telepon umum di dekat SPBU di Jakarta dengan suara kendaraan berat di latar belakang dan suaranya sendiri yang terdengar serak karena kelelahan. Ia selalu mengatakan kepada Ibu Kartini Prameswari bahwa ia baik-baik saja, bahwa seorang sepupu membantunya masuk ke tim pekerja bangunan, bahwa pekerjaannya memang berat tetapi ia sudah mulai mengumpulkan uang. Setiap bulan ia mengirimkan sedikit uang namun secara rutin, dan uang kiriman pertama itu digunakan oleh Ibu Kartini Prameswari untuk menambal atap genteng rumah yang bocor dan membeli tabung gas. Walaupun setiap musim hujan retakan baru selalu muncul di atap tua itu, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama Ibu Kartini Prameswari merasa bahwa hidup mungkin mulai berubah. Pada tahun kedua Ardi Pranata mulai berkembang. Ia belajar sedikit bahasa Inggris dari rekan-rekan kerjanya, meninggalkan tim pekerja lama dan bekerja sebagai asisten di sebuah usaha renovasi rumah yang membayar lebih baik. Panggilan teleponnya berubah dari setiap minggu menjadi 2 minggu sekali. Kemudian hanya sebulan sekali walaupun uang yang dikirim semakin banyak. Tetapi suaranya terdengar berbeda, lebih jauh dan lebih dingin. Seolah pikirannya selalu berada di tempat lain setiap kali berbicara. Ibu Kartini Prameswari tidak pernah mengeluh dan selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja di desa dan ia tidak perlu khawatir. Pada tahun ketiga Ardi Pranata sudah memimpin tim kecil yang terdiri dari 3 pekerja dengan beberapa pelanggan tetap yang merekomendasikan jasanya. Pada tahun kelima ia bahkan memiliki usaha renovasi rumah kecil miliknya sendiri di Jakarta. Ia memiliki mobil pickup, tempat tinggal sendiri, tabungan di bank, dan namanya mulai dikenal di kalangan pekerja konstruksi di wilayah Jabodetabek. Ia menelepon setiap 2 atau 3 bulan sekali. Selalu terburu-buru di antara pekerjaan, selalu menutup pembicaraan dengan kalimat yang sama bahwa ia akan menelepon lagi ketika punya waktu. Sementara itu di Desa Sumber Rejeki, kehidupan Ibu Kartini Prameswari tidak berubah. Ia masih menjual lemper di pasar desa pukul 6 pagi dengan sepatu lama yang sama yang telah dipakai bertahun-tahun dan tangan yang semakin retak dari bulan ke bulan. Uang yang dikirim oleh Ardi Pranata sebenarnya tidak lagi cukup untuk memperbaiki rumah atau atap karena uang itu digunakan untuk sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Setiap rupiah habis untuk membeli susu, popok, biaya berobat, pakaian bayi, dan beras untuk 4 mulut yang harus makan. Bukan hanya satu orang seperti yang ia bayangkan. Namun Ardi Pranata tidak mengetahui semua itu karena beberapa bulan setelah ia pergi sesuatu telah terjadi yang mengubah segalanya. Nisa Maharani menyadari bahwa ia sedang hamil anak kembar. Pada suatu sore di bulan September ia datang ke rumah Ibu Kartini Prameswari dengan mata bengkak, tangan gemetar, dan suara yang hampir pecah karena menahan tangis. Saat itu usianya 21 tahun, ia tidak memiliki pekerjaan tetap, tinggal bersama seorang bibi yang sebenarnya tidak begitu menginginkannya di rumah itu, dan ia bahkan tidak bisa menghubungi Ardi Pranata karena nomor teleponnya belum tetap. Nisa Maharani berkata kepada Ibu Kartini Prameswari bahwa ia tidak sanggup menjadi seorang ibu, bahwa ia sempat berpikir untuk menyerahkan bayi-bayi itu kepada orang lain karena ia tidak memiliki apapun untuk memberi mereka makan. Ibu Kartini Prameswari mendengarkannya tanpa menyela, membiarkannya menangis sampai tenang. Menuangkan segelas air untuknya lalu duduk di depan Nisa Maharani di meja kayu tua tempat ia biasanya makan malam sendirian setiap hari. Ketika Nisa Maharani selesai berbicara Ibu Kartini Prameswari hanya mengatakan satu kalimat dengan suara tegas yang tidak memberi ruang untuk perdebatan bahwa anak-anak itu membawa darah keluarganya dan mereka tidak akan pergi kemanapun. Kalimat sederhana itu menentukan masa depan seluruh keluarga. Ibu Kartini Prameswari mendampingi Nisa Maharani selama masa kehamilan, membayar semampunya biaya persalinan. Dan ketika akhirnya 2 bayi lahir yaitu Bagas Ramadan dan Intan Puspita, dialah yang mendaftarkan mereka secara resmi di kantor catatan sipil desa dengan nama keluarga yang sama dengan anaknya sendiri. Ibu Kartini Prameswari menandatangani dokumen itu sebagai penanggung jawab dan pada akta kelahiran kolom nama ayah dibiarkan kosong. Nisa Maharani tinggal selama 3 bulan dan mencoba menjalani semuanya tetapi rasa malu, ketakutan,
Usianya yang masih sangat muda serta perasaan terperangkap di desa kecil tanpa masa depan perlahan mendorongnya untuk pergi sedikit demi sedikit setiap hari. Sampai suatu pagi ia meninggalkan secari pesan pendek di selembar kertas buku tulis berisi permintaan maaf. Lalu pergi ke Yogyakarta tanpa berpamitan. Pada awalnya Nisa Maharani masih mengirimkan pesan-pesan singkat kepada Ibu Kartini Prameswari menanyakan keadaan kedua bayi itu. Hanya beberapa kata yang ditulis dengan rasa bersalah dan tulisan tangan yang gemetar. Tetapi seiring waktu bahkan pesan-pesan itu pun semakin jarang sampai akhirnya berhenti sama sekali. Nisa Maharani bukanlah orang jahat. Ia juga menangis dan merasa bersalah tetapi ia tidak mampu bertahan. Akhirnya Ibu Kartini Prameswari tetap tinggal dengan dua bayi yang baru lahir di pelukannya. Seorang anak lelaki yang sedang membangun hidup baru jauh di Jakarta tanpa mengetahui apapun. Dan sebuah rahasia besar yang ia putuskan untuk dipikul sendiri. Berkali-kali ia berpikir untuk menelepon Ardi Pranata dan mengatakan semuanya tetapi ia tahu bahwa jika ia mengatakannya maka Ardi Pranata akan meninggalkan semuanya dan pulang. Dan pada saat itu pulang berarti kembali tanpa apa-apa, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dengan rasa bersalah yang akan menghancurkannya dan tanpa kemampuan memberi masa depan kepada kedua anak itu. Akhirnya Ibu Kartini Prameswari menimbang segalanya dengan hatinya sendiri dan memutuskan bahwa hadiah terbaik yang bisa ia berikan kepada anaknya adalah waktu. Waktu untuk tumbuh, waktu untuk membangun sesuatu. Waktu agar suatu hari ia bisa pulang sebagai seseorang yang utuh dan bukan seseorang yang hancur. Karena itu ia menelan kebenaran itu dalam-dalam dan terus menjalani hidupnya menjual lemper di pasar desa. Sementara Ardi Pranata menandatangani kontrak kerja di Jakarta dan mengendarai mobil pikap barunya di jalan raya yang lebar. Ibu Kartini Prameswari memanaskan tempe dan nasi di tungku kayu bakar sambil mengarang cerita untuk dua anak kecil agar mereka tidak bertanya tentang ayah yang bahkan tidak tahu bahwa mereka ada. Ketika Ardi Pranata makan malam bersama klien di restoran dan berbicara tentang proyek renovasi rumah, Ibu Kartini Prameswari meletakkan ember-ember di bawah atap yang bocor dan menghitung koin di meja kayu untuk memastikan uangnya cukup membeli susu minggu itu. Ketika Ardi Pranata merasa bahwa mengirim uang sudah cukup sebagai tanggung jawabnya, Ibu Kartini Prameswari justru menggunakan uang itu untuk membesarkan anak-anaknya tanpa sepengetahuan dirinya. Dan rahasia itu terus tumbuh seiring waktu seperti pertumbuhan kedua anak itu sendiri. Seperti jarak yang semakin jauh, seperti keheningan yang memanjang di antara satu panggilan telepon dan panggilan berikutnya sampai akhirnya telepon hampir tidak pernah datang lagi. Yang tersisa hanyalah seorang ibu tua yang hidup sendirian di desa yang terlupakan, membesarkan dua anak yang tidak diketahui dunia sebagai anak dari putranya sendiri. Dengan sebuah kotak kaleng di bawah ranjang yang terasa semakin berat setiap hari walaupun hampir tidak pernah ia sentuh. Tahun-tahun berlalu seperti biasanya di desa kecil. Lambat di permukaan tetapi diam-diam menggerus segalanya dari dalam. Bagas Ramadan dan Intan Puspita tumbuh besar, belajar berjalan di jalan tanah desa, berlari tanpa alas kaki di alun-alun kecil, mengenali aroma lemper buatan Ibu Kartini Prameswari bahkan sebelum membuka mata setiap pagi, dan semakin lama semakin banyak pertanyaan yang muncul. Bagas Ramadan tidak bertanya dengan kata-kata melainkan dengan diamnya. Ia sering berdiri di depan foto Ardi Pranata yang tergantung di dinding dapur dan menatapnya lama dengan kedua tangan menggantung di sisi tubuh dan mata yang terpaku pada wajah yang sangat mirip dengan wajahnya sendiri. Kadang-kadang ia menyentuh bingkai kayu foto itu dengan ujung jari seolah mencoba meraih sesuatu yang tidak pernah bisa ia sentuh. Setelah itu ia kembali ke buku tulisnya dan menggambar truk, selalu truk yang sama. Seolah di dalam gambar-gambar itu ia sedang mencari sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun untuk ia sebutkan. Sementara Intan Puspita justru sering bertanya secara langsung tanpa peringatan dan pada saat-saat yang paling sulit, di tengah makan malam, di jalan menuju sekolah, bahkan ketika hendak tidur saat Ibu Kartini Prameswari sudah terlalu lelah untuk terus berbohong, Intan Puspita akan bertanya dengan suara kecil tetapi tajam mengapa ayah mereka tidak pernah menelepon. Apakah ayah mereka tahu bahwa mereka ada? Atau apakah ayah mereka tidak mencintai mereka? Setiap pertanyaan itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Ibu Kartini Prameswari yang hanya bisa duduk diam dengan wajah tenang sementara perutnya terasa terikat oleh rasa sakit. Dan setiap kali itu pula Ibu Kartini Prameswari harus berbohong dengan lembut mengatakan bahwa ayah mereka tahu tentang mereka. Bahwa ia sangat mencintai mereka. Bahwa ia sedang bekerja sangat keras di Jakarta demi masa depan mereka dan suatu hari nanti ia pasti akan pulang. Bahwa mereka hanya perlu bersabar.
Setiap kebohongan terasa lebih berat daripada yang sebelumnya bagi Ibu Kartini Prameswari karena ia tidak lagi berbohong untuk melindungi Ardi Pranata melainkan untuk menjaga hati dua anak kecil yang menatap matanya setiap hari dengan harapan mendengar kebenaran yang tidak sanggup ia ucapkan. Berkali-kali Ibu Kartini Prameswari mencoba memberitahu Ardi Pranata. Pertama kali ketika Bagas Ramadan dan Intan Puspita berusia 1 tahun dan ia mencoba menelepon nomor yang pernah diberikan Ardi Pranata. Tetapi yang menjawab hanyalah pesan rekaman yang tidak ia mengerti. Percobaan kedua terjadi pada suatu hari Minggu ketika Ardi Pranata menelepon lebih santai dari biasanya dan Ibu Kartini Prameswari menarik napas panjang lalu mulai berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Tetapi Ardi Pranata memotong pembicaraan karena sedang masuk rapat pekerjaan dan mengatakan bahwa ia tidak bisa berbicara sekarang dan akan menelepon lagi nanti dengan lebih tenang. Namun, panggilan yang dijanjikan itu tidak pernah datang. Setelah itu Ibu Kartini Prameswari mencoba lagi 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali tetapi semakin lama Ardi Pranata semakin jarang menelepon dan setiap kali ia menelepon suaranya selalu tergesa-gesa di antara pekerjaan dengan suara kendaraan kota Jakarta yang ramai menutup sebagian kata-katanya. Suatu kali Ibu Kartini Prameswari hampir berhasil mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting terjadi di desa tetapi Ardi Pranata mengatakan baterai teleponnya hampir habis dan ia akan menelepon kembali pada akhir pekan. Tetapi akhir pekan itu berlalu tanpa kabar. Suatu saat Ardi Pranata bahkan menyarankan agar mereka melakukan panggilan video karena seorang temannya memberinya telepon baru dan saat itu jantung Ibu Kartini Prameswari seolah berhenti berdetak karena jika layar kamera terbuka maka Ardi Pranata akan melihat tas sekolah kecil, mainan anak-anak, sepatu kecil di sudut rumah, dan mendengar suara Bagas Ramadan serta Intan Puspita. Berbicara di latar belakang lalu pasti akan bertanya, maka Ibu Kartini Prameswari terpaksa mencari alasan dengan mengatakan bahwa sinyal di desa sangat buruk, bahwa pulsanya habis, bahwa ia sedang sibuk memasak. Dan Ardi Pranata tidak pernah memaksa karena jauh di dalam hatinya lebih mudah baginya untuk percaya bahwa semua baik-baik saja daripada menghadapi kemungkinan bahwa ibunya mungkin sedang mengalami kesulitan. Perlahan-lahan kesempatan untuk mengatakan kebenaran tertutup sedikit demi sedikit setiap tahun sampai suatu hari Ibu Kartini Prameswari menyadari bahwa 5 tahun telah berlalu lalu 6 lalu 7 dan setiap tahun yang bertambah membuat pengakuan itu semakin sulit karena bukan hanya soal mengatakan bahwa Ardi Pranata memiliki anak tetapi juga harus menjelaskan mengapa rahasia itu disembunyikan begitu lama. Mengapa 9 tahun berlalu dalam diam? Dan mengapa seorang ibu mengambil keputusan sendirian yang mungkin telah merampas hak anaknya untuk menjadi seorang ayah? Setiap malam ketika Bagas Ramadan dan Intan Puspita tertidur dan rumah kembali sunyi Ibu Kartini Prameswari duduk di tepi ranjang memandang kota kaleng tua yang tersembunyi di bawah kasur sambil memikirkan surat yang pernah ia tulis. Ia membayangkan berjalan ke kantor pos desa untuk mengirimkannya tetapi kemudian ia membayangkan Ardi Pranata membaca surat itu sendirian di apartemennya di Jakarta dan mengetahui bahwa ia memiliki 2 anak yang tidak pernah ia kenal dan bayangan itu membuat tubuh Ibu Kartini Prameswari membeku karena ia takut jika Ardi Pranata membencinya. Takut jika anaknya tidak pernah memaafkannya. Takut jika ia pulang hanya untuk marah kepada anak-anak itu. Atau lebih buruk lagi jika ia tidak pernah pulang dan berhenti menelepon selamanya. Rasa bersalah Ibu Kartini Prameswari tidak pernah berteriak tetapi berbisik setiap malam tanpa henti seperti tetesan air dari atap bocor yang pelan-pelan merusak balok kayu rumah tanpa seorang pun menyadarinya sampai. Semuanya sudah terlambat. Dan semuanya akhirnya runtuh pada suatu hari Selasa di bulan April ketika Ibu Kartini Prameswari berjalan pulang dari sekolah dengan 2 tas sekolah tergantung di bahunya dan ember berisi sisa lemper yang tidak terjual menggantung di lengan kanannya sementara matahari siang menyengat kepalanya dengan keras. Ia sudah bangun sejak pukul 4.30 pagi dan saat itu hampir pukul 2 siang tetapi yang ia makan hanyalah sedikit nasi dingin sebelum meninggalkan rumah. Intan Puspita berjalan di sampingnya sambil bercerita tentang sesuatu yang terjadi di sekolah tentang seorang guru dan sebuah gambar tetapi Ibu Kartini Prameswari tidak lagi benar-benar mendengarnya karena yang ia rasakan hanyalah dengungan berat di telinganya seperti kepalanya berada di dalam lonceng besar yang dipukul dari kejauhan. Kakinya terasa sangat berat. Jalan tanah desa tampak bergoyang di bawah langkahnya dan tiba-tiba pandangannya menggelap sepenuhnya. Ibu Kartini Prameswari jatuh berlutut lebih dulu lalu tubuhnya miring ke samping. Ember berisi lemper terbalik dan lemper-lemper itu berguling di atas tanah jalan desa. Intan Puspita menjerit dengan suara yang tidak terdengar seperti suara seorang anak berusia 9 tahun. Sementara Bagas Ramadan menjatuhkan buku tulisnya dan berlari tanpa alas kaki menuju rumah Ibu Ratna Wulandari yang berada 3 rumah dari sana.
Ia memukul pintu dengan kedua tangannya sambil berteriak panik bahwa neneknya jatuh dan tidak bangun. Ketika akhirnya Ibu Kartini Prameswari membuka mata, ia sudah terbaring di ranjang besinya sendiri dengan kain basah di dahinya dan bau alkohol dari cairan yang dioleskan Ibu Ratna Wulandari pada pergelangan tangannya. Seluruh tubuhnya terasa sakit, kepalanya berdenyut, lututnya nyeri, dadanya terasa berat dan lengannya seolah tidak memiliki tenaga. Intan Puspita duduk di lantai di samping ranjang untuk pertama kalinya dalam hidupnya, benar-benar diam dengan mata merah karena menangis dan kedua tangan memegang tepi kasur seolah takut neneknya akan jatuh lagi. Sore itu juga seorang dokter dari puskesmas desa datang memeriksa. Seorang pria tua dengan wajah lelah yang biasa bekerja di ruang praktik kecil dengan dinding yang catnya mengelupas dan timbangan tua yang sudah tidak akurat. Ia memeriksa tekanan darah Ibu Kartini Prameswari, menekan lututnya yang bengkak, memintanya membuka mulut dan menanyakan sejak kapan ia tidak makan dengan benar. Tetapi Ibu Kartini Prameswari tidak menjawab. Dokter itu menatapnya dari balik kacamata lalu mulai berbicara dengan nada seperti seseorang yang sedang membaca keputusan yang tidak bisa diubah. Ia mengatakan bahwa tekanan darahnya sangat tinggi dan tidak terkontrol. Bahwa lututnya rusak karena bertahun-tahun berjalan sambil membawa beban tanpa pengobatan. Bahwa ia mengalami anemia berat dan kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun. Ibu Kartini Prameswari mendengarkan semua itu tanpa bergerak dengan kedua tangan di atas selimut dan mata menatap satu titik kosong di dinding karena ia pernah mendengar hal-hal seperti itu sebelumnya. Tetapi kali ini dokter menambahkan sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku ketika ia berkata bahwa jika ia terus hidup seperti ini tanpa istirahat, tanpa obat, dan tanpa makan cukup, maka pingsan berikutnya bisa menjadi yang terakhir karena tubuhnya sudah hampir tidak mampu bertahan, dan jika sesuatu terjadi padanya maka dua anak itu akan benar-benar sendirian di dunia karena tidak ada siapapun yang tahu siapa mereka sebenarnya dan tidak ada siapapun yang bisa merawat mereka. Kata-kata itu membuat sesuatu di dalam diri Ibu Kartini Prameswari terasa pecah, bukan di tulang, bukan di darah, tetapi jauh lebih dalam karena untuk pertama kalinya dalam 9 tahun ia tidak takut mati melainkan takut pada apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Siapa yang akan menjaga Bagas Ramadan dan Intan Puspita? Siapa yang akan tahu bahwa mereka adalah anak dari Ardi Pranata? Siapa yang akan mengatakan kebenaran kepada mereka? Jika ia meninggal maka rahasia itu akan ikut mati bersamanya dan kedua anak itu akan tumbuh tanpa pernah mengetahui siapa mereka sebenarnya, tanpa pernah tahu bahwa mereka memiliki seorang ayah yang hidup di Jakarta yang bahkan tidak tahu bahwa mereka ada. Malam itu setelah Bagas Ramadan dan Intan Puspita tertidur saling memeluk di ranjang besi yang berderit, Ibu Kartini Prameswari bangun perlahan. Dengan tubuh terasa seolah 2 kali lebih berat lalu berjalan menuju pintu depan dan duduk di kursi goyang yang berderit pelan di bawah berat tubuhnya. Langit desa penuh bintang dan tidak terdengar apapun selain angin kering pegunungan yang menyelinap di antara rumah-rumah. Dan di sana sendirian di kursi goyang tempat ia telah duduk selama ribuan malam menunggu sesuatu yang tidak pernah datang, akhirnya Ibu Kartini Prameswari menangis untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, bukan karena sakit, bukan karena lelah, tetapi karena ketika ia memandang ke arah kamar tempat Bagas Ramadan tidur, ia melihat wajah Ardi Pranata di wajah cucunya dan tiba-tiba memahami dengan sangat jelas bahwa ia bisa meninggal kapan saja sementara anaknya mungkin akan menjalani seluruh hidupnya tanpa pernah tahu bahwa ia seorang ayah dan cucu-cucunya akan tumbuh tanpa mengetahui siapa diri mereka sebenarnya. Air mata mengalir di pipinya yang berkerut dan jatuh ke celemek bermotif bunga yang masih ia kenakan. Celemek yang sama yang ia pakai pagi itu ketika pergi menjual lemper di pasar desa. Ia tidak menghapus air mata itu dan membiarkannya jatuh begitu saja. Lalu tanpa suara seperti biasanya Ibu Ratna Wulandari muncul di dekatnya seolah memiliki naluri khusus yang selalu tahu kapan Ibu Kartini Prameswari berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Ibu Ratna Wulandari membawa sebuah cangkir teh herbal hangat lalu duduk di anak tangga depan rumah tanpa mengatakan apapun. Mereka berdua tetap di sana cukup lama dalam keheningan, hanya ditemani suara jangkrik malam dan bunyi berderit kursi goyang yang bergerak pelan. Setelah beberapa waktu Ibu Ratna Wulandari akhirnya berbicara dengan suara pelan tanpa menatap langsung ke arah Ibu Kartini Prameswari seperti seseorang yang selama bertahun-tahun menahan kata-kata di dalam dadanya. Ia berkata bahwa jika sesuatu terjadi pada Ibu Kartini Prameswari maka Bagas Ramadan dan Intan Puspita akan benar-benar sendirian di dunia karena mereka tidak memiliki siapapun lagi, dan bahwa Ibu Kartini Prameswari sebenarnya sudah tidak sanggup memikul semuanya sendirian walaupun ia mencoba menutupinya. Ibu Kartini Prameswari tidak menjawab, tetapi kedua tangannya mencengkeram kuat sandaran kursi goyang sampai buku-buku jarinya memutih. Ia tahu bahwa Ibu Ratna Wulandari benar dan sebenarnya ia sudah
Mengetahuinya sejak lama namun mengetahui sesuatu dan benar-benar melakukan sesuatu adalah dua hal yang sangat berbeda. Selama 9 tahun ia memilih diam dan memilih menanggung sendiri beban yang perlahan-lahan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Tetapi yang tidak diketahui Ibu Kartini Prameswari adalah bahwa ia tidak perlu memikul semuanya sendirian lebih lama lagi karena 3 minggu kemudian sebuah mobil yang belum pernah ia lihat sebelumnya akan memasuki jalan tanah desa Sumber Rejeki dan apa yang akan terjadi setelah itu akan mengubah selamanya kehidupan semua orang yang tinggal di rumah tua berdinding retak dengan atap genteng bocor itu. 3 minggu setelah peristiwa pingsan itu sebuah suara yang asing memecah kesunyian desa. Suara itu bukan mesin tua mobil pedagang daging yang biasa lewat atau truk pengangkut air yang datang setiap Kamis melainkan dengungan mesin yang halus bersih dan baru tanpa satu goresan pun. Jenis suara yang hampir tidak pernah didengar orang-orang desa. Sebuah mobil pickup putih mengilap meluncur masuk ke jalan tanah desa mengangkat debu yang menempel pada dinding rumah-rumah tua dan membuat anjing-anjing menyingkir sambil menggonggong. Para tetangga mengintip dari jendela, ibu-ibu di pasar desa berhenti berbicara. Beberapa anak kecil berlari mengikuti mobil itu seolah melihat sesuatu yang tidak biasa. Di balik kemudi duduk Ardi Pranata yang kini berusia 32 tahun dengan kemeja rapi yang lengannya digulung sampai siku, jam tangan di pergelangan, kacamata hitam di wajah dan kedua tangan mantap memegang kemudi sementara senyum lebar memenuhi wajahnya. Senyum seorang pria yang selama 9 tahun memimpikan momen ini. Di kursi belakang mobil terdapat kotak-kotak berisi hadiah dan kantong belanja dari kota sementara di bak mobil tertumpuk rapi bahan bangunan seperti semen, besi tulangan, perkakas baru dan lembaran atap seng untuk memperbaiki rumah. Ardi Pranata datang tanpa memberitahu siapapun. Ia tidak menelepon dan tidak mengirim kabar karena ia ingin melihat langsung wajah ibunya saat ia tiba dan berdiri di depan rumah itu untuk mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa ibunya tidak perlu hidup seperti ini lagi karena ia akan memperbaiki atap, dinding, lantai dan seluruh rumah seperti yang pernah ia janjikan 9 tahun lalu pada suatu dini hari sebelum pergi merantau. Di dalam pikirannya inilah saat penebusan, bukti bahwa semua tahun kerja kerasnya tidak sia-sia. 9 tahun bekerja tanpa henti. Hidup sendirian di kamar kontrakan kecil di Jakarta, makan sendirian, merindukan bau kayu bakar dan suara kehidupan desa. Semua itu demi sampai pada hari ini dan melihat ibunya akhirnya tersenyum. Ardi Pranata memarkir mobil pickupnya di depan rumah lalu mematikan mesin. Debu masih melayang di udara ketika ia melepas kacamata hitamnya dan memandang rumah tua itu. Dindingnya masih retak dan atapnya masih sama dengan genteng tua yang ia ingat. Pintu kayu masih terbuka seperti biasanya. Ketika ditinggalkan Ibu Kartini Prameswari tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Di dekat dinding rumah terdapat 2 sepeda kecil bersandar dengan ban yang sudah aus dan setang yang sedikit bengkok. Ardi Pranata memandang sepeda-sepeda itu dengan bingung lalu melihat 2 tas sekolah kecil tergantung pada sebuah paku di dekat pintu rumah. Di dekat pintu rumah tampak sepatu-sepatu kecil tersusun rapi dan menempel di jendela dengan pita perekat yang mulai menguning. Di dinding juga terlihat gambar-gambar truk yang digambar dengan krayon warna-warni. Dari dalam rumah terdengar tawa anak-anak yang nyaring dan cepat memantul di antara dinding rumah tua berdinding bata plester seperti burung kecil yang terkurung. Ardi Pranata berdiri kaku di samping mobil pickupnya dengan satu tangan masih memegang pintu kendaraan tanpa bergerak. Jantungnya berdetak dengan cara yang sama sekali tidak berhubungan dengan kegembiraan pulang ke rumah, melainkan sesuatu yang lebih membingungkan dan sulit dijelaskan. Perlahan ia berjalan menuju pintu seolah jalan tanah yang telah ribuan kali ia lewati semasa kecil tiba-tiba terasa asing baginya. Setiap langkah menunjukkan sesuatu yang tidak cocok dengan desa yang ia ingat. Ada jemuran dengan pakaian anak-anak yang kecil, sebuah bola kempis di halaman, dan 2 buku tulis tergeletak di anak tangga depan rumah. Saat itulah Ibu Kartini Prameswari muncul di pintu dapur mengenakan celemek bermotif bunga yang sama seperti biasanya dengan kedua tangan. Masih dipenuhi adonan lemper seperti setiap sore yang telah ia jalani bertahun-tahun. Ketika ia melihat Ardi Pranata berdiri di sana dengan mobil pickup putih di belakangnya dan ekspresi kebingungan di wajahnya, warna wajah Ibu Kartini Prameswari langsung memudar. Tangannya berhenti di udara sementara adonan perlahan menetes dari jari-jarinya. Ia tidak berlari memeluk anaknya, tidak berseru bahagia, tidak menangis karena haru. Hal pertama yang dilakukan Ibu Kartini Prameswari justru menoleh ke belakang menuju kamar tempat suara anak-anak masih terdengar. Lalu ia kembali memandang Ardi Pranata dan di matanya tidak ada kegembiraan melainkan sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kepanikan.
Karena pada saat itu dengan anaknya berdiri di depan pintu setelah 9 tahun dan 2 anak kecil bermain sekitar 10 meter dari sana, Ibu Kartini Prameswari tahu bahwa rahasia yang ia simpan sendirian selama hampir 1 dekade akan segera meledak dan tidak ada kotak kaleng, tidak ada surat tersembunyi, tidak ada kebohongan yang cukup kuat untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Akhirnya Ibu Kartini Prameswari memeluk Ardi Pranata erat seolah 9 tahun bisa terhapus hanya dengan pelukan itu dan Ardi Pranata merasakan tubuh ibunya jauh lebih kecil dari yang ia ingat. Lebih ringan dan lebih rapuh seolah perempuan yang melepasnya merantau 9 tahun lalu telah menyusut. Dimakan waktu, tubuh ibunya masih berbau asap kayu bakar dan beras seperti dulu. Ardi Pranata menutup matanya dan selama 1 detik ia merasa seolah kembali berusia 23 tahun dan tidak ada yang berubah. Tetapi ketika ia membuka mata ia melihat 2 anak berdiri di ambang pintu kamar memandanginya dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Anak laki-laki itu memiliki mata besar gelap dan kepala sedikit miring seolah mencoba memahami apa yang dilakukan pria asing itu di rumah mereka. Sementara anak perempuan berdiri sedikit di depan dengan kedua tangan menyilang di dada dan rahang yang mengeras seperti seseorang yang siap melindungi sesuatu, Ibu Kartini Prameswari segera melepaskan pelukan itu terlalu cepat. Menghapus air matanya dengan punggung tangan lalu tersenyum dengan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya sambil berkata dengan suara yang terdengar seperti sudah dipersiapkan sebelumnya bahwa kedua anak itu adalah anak dari seorang kenalan yang tidak mampu membesarkan mereka sehingga ia merawat mereka sejak bayi. Lalu ia menyebutkan nama mereka Bagas Ramadan dan Intan Puspita. Ardi Pranata memandang kedua anak itu lalu memandang kembali Ibu Kartini Prameswari dan hanya mengangguk karena pada saat itu pikirannya dipenuhi terlalu banyak hal. Kegembiraan pulang, rencana memperbaiki rumah, kotak-kotak hadiah di mobil, dan keinginannya membuktikan bahwa semua tahun merantau tidak sia-sia sehingga ia tidak berhenti untuk mempertanyakan sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Ia menerima penjelasan itu karena jauh lebih mudah menerimanya daripada meragukannya. Beberapa hari pertama dipenuhi suasana pertemuan kembali yang disamarkan dengan rutinitas biasa. Ardi Pranata berkeliling rumah mengukur dinding, memeriksa balok kayu, menghitung bahan bangunan lalu berbicara dengan seorang tukang dari desa bernama Pak Joko untuk membantunya memperbaiki atap. Ia mengisi dapur dengan bahan makanan yang sudah bertahun-tahun tidak dibeli Ibu Kartini Prameswari seperti minyak goreng, gula, beras, kopi yang harum, dan sabun wangi. Sementara Ibu Kartini Prameswari hanya berdiri memperhatikan semua itu dengan senyum yang kaku di wajahnya. Senyum seseorang yang sekaligus merasa sangat bahagia dan sangat ketakutan pada saat yang sama. Namun perlahan-lahan ada hal-hal kecil yang mulai terasa tidak cocok. Bukan sesuatu yang muncul sekaligus melainkan sedikit demi sedikit seperti retakan halus pada dinding yang awalnya tampak sepele tetapi lama-lama menyebar sampai seluruh permukaan pecah. Ardi Pranata mulai menyadari bahwa Bagas Ramadan memiliki cara memiringkan kepala ketika sedang berpikir yang terasa sangat akrab baginya karena itu adalah gerakan yang sama persis yang ia lihat pada dirinya sendiri di cermin. Ia juga menyadari bahwa Intan Puspita memiliki sifat yang sangat mirip dengannya. Mudah meledak ketika marah lalu tiba-tiba diam seolah merasa bersalah telah berteriak. Suatu sore Ardi Pranata duduk di meja membantu Intan Puspita mengerjakan soal matematika dan gadis kecil itu mengeluarkan sebuah buku tulis tebal dari tas sekolahnya. Ketika buku itu dibuka sebuah kertas terlipat jatuh dari antara halaman-halamannya, Ardi Pranata mengambilnya dari lantai tanpa berpikir lalu membuka lipatannya dan melihat bahwa itu adalah sebuah akta kelahiran. Ia membaca nama yang tertulis di sana yaitu Bagas Ramadan. Di bawahnya tertulis nama Ibu Nisa Maharani sementara kolom nama ayah dibiarkan kosong. Ardi Pranata terdiam menatap kertas itu dengan perut terasa mengeras dan dengungan aneh naik ke tengkuknya. Ia mengangkat pandangan ke arah dapur mencari Ibu Kartini Prameswari. Perempuan itu berdiri membelakanginya sambil mengaduk sesuatu di panci tetapi bahunya terlihat kaku seolah ia tahu persis apa yang baru saja ditemukan oleh anaknya. Ardi Pranata meletakkan kembali kertas itu di meja tanpa mengatakan apapun dan Ibu Kartini Prameswari tidak berbalik. Sejak sore itu Ardi Pranata mulai memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ketika ia melihat Bagas Ramadan menggambar, ia melihat tangannya sendiri pada tangan anak itu. Ketika ia mendengar Intan Puspita berdebat, ia merasa seolah mendengar suaranya sendiri keluar dari mulut gadis kecil itu. Ia memandang foto dirinya yang tergantung di dinding dapur lalu menoleh kepada kedua anak itu dan sesuatu di dadanya terasa menegang dengan cara yang sulit dijelaskan. Ia tidak mengajukan pertanyaan apapun tetapi keraguan mulai tumbuh seperti bayangan yang semakin hari semakin besar. Sementara itu Ibu Kartini Prameswari hidup dalam kepanikan diam yang perlahan menggerogoti dirinya.
Setiap kali Ardi Pranata memandang anak-anak itu, lebih dari beberapa detik jantungnya terasa hampir meloncat keluar dari dadanya. Setiap kali Ardi Pranata terdiam dengan tatapan kosong, ia menunggu pertanyaan yang bisa menghancurkan segalanya. Ia mulai tidur lebih buruk dari sebelumnya. Bangun pukul 3 pagi dan duduk sendirian di dapur gelap dengan kedua tangan di atas meja menatap dinding tanpa bergerak. Suatu sore hari Kamis, Ibu Ratna Wulandari datang berkunjung ketika Ardi Pranata pergi bersama seorang tukang desa bernama Pak Joko untuk mencari bahan bangunan. Ia duduk di dapur lalu menuangkan secangkir kopi untuk Ibu Kartini Prameswari tanpa bertanya apakah ia menginginkannya atau tidak. Setelah memandangnya cukup lama, Ibu Ratna Wulandari berkata dengan suara pelan seolah dinding pun bisa mendengar bahwa Ardi Pranata sudah mulai menyusun potongan-potongan kebenaran dan hal itu terlihat jelas di wajahnya. Ia mengatakan bahwa jika Ibu Kartini Prameswari tidak segera mengatakan semuanya, maka suatu hari Ardi Pranata akan menemukan kebenaran itu sendiri. Dan keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Ibu Kartini Prameswari hanya menggenggam cangkir kopi dengan kedua tangan tanpa menjawab karena ia tahu bahwa Ibu Ratna Wulandari benar dan ia sudah merasakannya setiap kali Ardi Pranata memandang Bagas Ramadan dari sudut mata lalu terdiam terlalu lama. Setiap kali ia mengambil sesuatu dari lantai dan berhenti sejenak seperti sedang mencari petunjuk di setiap sudut rumah. Kebenaran itu sudah mendorong dari dalam seperti air yang merembes melalui retakan tembok sampai akhirnya menghancurkannya. Tetapi mengatakannya berarti meruntuhkan segalanya karena ia harus berdiri di depan anaknya dan mengakui bahwa selama 9 tahun ia telah berbohong. Bahwa ia menyembunyikan 2 anak darinya. Bahwa ia mengambil keputusan sendiri dan memikul semuanya sendirian serta mungkin telah merampas hak anaknya untuk menjadi seorang ayah. Ibu Kartini Prameswari takut pada kemarahan Ardi Pranata. Takut pada keheningannya. Takut jika anaknya memandangnya dengan mata yang sama seperti milik Bagas Ramadan dan tidak pernah lagi melihatnya dengan cara yang sama. 1 minggu lagi berlalu dan suatu malam setelah Bagas Ramadan dan Intan Puspita tertidur, Ibu Kartini Prameswari keluar dari kamarnya lalu melihat Ardi Pranata duduk di kursi goyang di teras rumah memandang bintang dengan siku bertumpu di lutut dan kedua tangan menggantung di antara kakinya dengan tubuh seorang pria yang kembali sebagai orang yang berhasil tetapi merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ibu Kartini Prameswari duduk di anak tangga di samping Ardi Pranata, bukan di kursi goyang yang lain tetapi di anak tangga yang lebih rendah seolah ia merasa tidak pantas duduk sejajar dengannya. Keheningan di antara mereka berlangsung beberapa menit panjang hanya ditemani suara jangkrik malam, hembusan angin yang menyentuh genteng tanah liat di atap rumah, dan bunyi kursi goyang yang berderit setiap kali Ardi Pranata bergerak sedikit. Tidak satu pun dari mereka berbicara sampai akhirnya Ibu Kartini Prameswari bangkit tanpa berkata apapun lalu masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju kamarnya. Ia berlutut di depan ranjang dengan lutut yang terasa nyeri lalu mengulurkan tangan ke bawah tempat ranjang sampai menyentuh kotak kaleng yang selama 9 tahun ia dorong rapat ke dinding. Ia menarik kotak itu perlahan seolah benda itu jauh lebih berat daripada kenyataannya lalu menatapnya lama dengan kedua tangan di atas tutupnya dan napas yang terasa pendek sebelum akhirnya kembali ke teras sambil memeluk kotak itu di dadanya. Ardi Pranata memandangnya dengan bingung ketika Ibu Kartini Prameswari berdiri di depannya lalu meletakkan kotak kaleng itu di pangkuannya tanpa berkata sepatah kata pun kemudian duduk kembali di anak tangga dengan tangan gemetar sampai ia harus menekan kedua tangannya satu sama lain agar berhenti. Ardi Pranata memandang kotak itu lalu memandang Ibu Kartini Prameswari sebelum akhirnya membuka tutupnya perlahan dan melihat 3 benda di dalamnya, yaitu sebuah amplop tua menguning dengan namanya tertulis di luar dengan tulisan tangan yang langsung ia kenali, selembar dokumen resmi yang dilipat 3, dan sebuah foto yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda dengan rambut diikat dan perut yang sudah membesar sekitar 6 bulan yang menatap kamera dengan mata sedih. Perempuan itu adalah Nisa Maharani dan ia sedang hamil. Ibu Kartini Prameswari tidak mampu mengucapkan banyak kata dan hanya berkata dengan suara paling lelah yang pernah didengar Ardi Pranata dalam hidupnya agar ia membaca surat itu terlebih dahulu lalu setelah selesai ia akan menjelaskan semuanya. Keputusan untuk menyerahkan kotak itu adalah keputusan paling berat yang pernah diambil Ibu Kartini Prameswari dalam 68 tahun hidupnya. Lebih berat daripada membesarkan 2 bayi sendirian, lebih berat daripada menjual cincin pernikahan almarhum suaminya, bahkan lebih berat daripada berjalan 3 kilometer setiap hari dengan lutut sakit selama 9 tahun. Karena memberikan kotak itu bukan hanya menyerahkan kebenaran tetapi juga mengakui bahwa ia telah menyembunyikannya. Bahwa ia mengambil keputusan sendirian dan memikul beban yang mungkin sebenarnya bukan hanya miliknya.
Namun malam itu di anak tangga rumah dengan udara dingin pegunungan menyelinap di sela pakaian Ibu Kartini Prameswari akhirnya memahami bahwa mati sambil menyimpan rahasia itu akan menjadi pengkhianatan terbesar bukan terhadap Ardi Pranata melainkan terhadap Bagas Ramadan dan Intan Puspita karena mereka berhak mengetahui siapa diri mereka sebenarnya dan ayah mereka berhak mengetahui bahwa mereka ada. Ardi Pranata mengeluarkan surat dari amplop dengan sangat hati-hati seolah takut kertas itu akan hancur di antara jari-jarinya. Kertas itu sudah menguning dengan sudut-sudut yang aus karena terlalu sering disentuh oleh tangan yang selama bertahun-tahun tidak pernah berani melepaskannya. Ia langsung mengenali tulisan tangan ibunya yang bulat tidak rata dengan huruf-huruf yang memanjang dan kata-kata yang ditulis rapat seperti kertas itu tidak cukup menampung semua yang ingin disampaikan. Ia mulai membaca dalam diam sementara Ibu Kartini Prameswari menatapnya dari anak tangga dengan kedua tangan saling menggenggam di atas lutut dan tubuh sedikit membungkuk seperti seseorang yang sedang menunggu sebuah pukulan. Surat itu dimulai dengan kalimat bahwa ia menulis karena tidak tahu apakah ia akan memiliki keberanian untuk mengatakan semua ini secara langsung. Lalu setelah itu seluruh kebenaran yang selama 9 tahun dipikul sendirian oleh Ibu Kartini Prameswari akhirnya tertulis di atas kertas untuk pertama kalinya. Bahwa Nisa Maharani hamil beberapa bulan setelah Ardi Pranata pergi merantau. Bahwa ia datang ke rumah sambil menangis tanpa tahu harus berbuat apa dan bahkan sempat berbicara tentang menyerahkan bayi-bayi itu kepada orang lain. Bahwa Ibu Kartini Prameswari tidak mengizinkannya dan memilih merawat bayi-bayi itu sendiri. Bahwa Nisa Maharani sempat mencoba bertahan tetapi akhirnya tidak sanggup dan pergi ke Yogyakarta. Bahwa pada awalnya ia masih mengirim pesan menanyakan keadaan anak-anak itu tetapi lama-kelamaan pesan-pesan itu berhenti. Surat itu juga menjelaskan bahwa Ibu Kartini Prameswari berkali-kali mencoba memberitahu Ardi Pranata bahwa ia pernah menelepon tetapi tidak terhubung. Bahwa suatu kali ia hampir mengatakannya namun pembicaraan terputus karena Ardi Pranata sedang sibuk, dan bahwa setiap tahun yang berlalu membuat kebenaran itu semakin sulit diucapkan. Surat itu juga mengatakan bahwa Ibu Kartini Prameswari tidak pernah benar-benar tahu apakah keputusannya benar atau justru kesalahan terbesar dalam hidupnya. Satu-satunya hal yang ia yakini hanyalah bahwa dua anak kecil itu membutuhkan seseorang dan pada saat itu hanya dirinya yang ada untuk mereka. Ardi Pranata membaca perlahan. Sangat perlahan, seolah setiap baris terasa lebih berat daripada baris sebelumnya, di tengah surat tangannya. Mulai gemetar, rahangnya mengeras dan ia menelan ludah berulang kali seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa turun. Ketika sampai di bagian akhir tempat Ibu Kartini Prameswari menulis bahwa ia tidak tahu apakah suatu hari Ardi Pranata akan membaca surat itu tetapi jika suatu hari ia membacanya maka ia harus tahu bahwa semua ini tidak dilakukan untuk menyakitinya melainkan karena ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Surat itu terlepas dari pangkuan Ardi Pranata dan jatuh terbuka di atas lututnya. Ia tidak memungutnya dan tidak bergerak. Ia hanya menatap kegelapan desa di depannya dengan pandangan kosong. Kemudian tanpa berkata apapun ia mengambil dokumen yang dilipat 3 dari dalam kotak kaleng itu lalu membukanya dan melihat akta kelahiran milik Bagas Ramadan dan Intan Puspita. Di sana tertulis nama Ibu Nisa Maharani sementara kolom nama ayah dibiarkan kosong. Ruang kosong itu menghantamnya lebih keras daripada kata apapun karena ruang kosong itu adalah dirinya sendiri. 9 tahun ketidakhadirannya berubah menjadi sebuah kotak sunyi pada selembar dokumen resmi. Ardi Pranata kemudian memandang foto yang tadi ia lihat yaitu Nisa Maharani dengan perut hamil sekitar 6 bulan. Rambut diikat rapi dan mata yang dipenuhi kesedihan seolah ia sudah tahu bahwa foto itu suatu hari akan berakhir di dalam kotak kaleng di bawah ranjang. Ardi Pranata langsung mengenali wajah itu sebagai wajah gadis yang pernah berkata bahwa jika ia pergi maka sesuatu akan berubah selamanya dan sebagai wajah perempuan yang ia tinggalkan tanpa pernah benar-benar berpamitan. Setelah beberapa saat Ardi Pranata meletakkan kembali foto itu ke dalam kotak lalu tetap duduk tanpa bergerak dengan dada yang naik turun semakin cepat. Matanya memerah tetapi air mata belum juga keluar. Seolah tubuhnya sudah tahu bahwa sesuatu yang sangat besar baru saja hancur sementara pikirannya masih belum mampu memahami sepenuhnya. 9 tahun, 9 tahun. Bekerja keras membangun usaha renovasi rumah, membeli mobil pickup, menabung uang untuk memperbaiki rumah ibunya, merasa bangga pada dirinya sendiri dan yakin bahwa semua yang ia lakukan benar serta bahwa jarak dan pengorbanan itu pantas karena suatu hari ia akan pulang dan semuanya akan terasa masuk akal. Sementara pada saat yang sama ribuan kilometer jauhnya di sebuah desa kecil dengan jalan tanah dan rumah-rumah tua berdinding bata plester dua anak yang membawa darah dan garis keluarganya
Tumbuh tanpa seorang ayah sambil bertanya kepada seorang nenek yang hampir hancur mengapa ayah mereka tidak pernah menelepon, Ardi Pranata tidak kehilangan waktu. Ia kehilangan kesempatan menjadi seorang ayah, ia kehilangan kata pertama yang diucapkan anak-anaknya. Langkah pertama mereka, demam pertama mereka. Ulang tahun sederhana dengan kue murah dan lilin kecil di atas meja kayu tua, ia kehilangan 9 tahun gambar truk yang digambar oleh Bagas Ramadan. 9 tahun pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban dari Intan Puspita. Dan malam-malam ketika Ibu Kartini Prameswari duduk sendirian di kursi goyang memikul rahasia yang sebenarnya adalah miliknya, perlahan Ardi Pranata menoleh ke arah Ibu Kartini Prameswari dengan mata yang mulai basah dan suara yang tersangkut di antara dada dan tenggorokannya. Dari bibirnya hanya keluar satu pertanyaan yang patah dan hampir tanpa napas menanyakan mengapa ibunya tidak pernah memberitahunya. Ibu Kartini Prameswari memandangnya dengan tatapan seorang ibu yang telah menunggu saat ini selama 9 tahun tetapi tetap tidak pernah siap menghadapinya. Air mata mengalir di pipinya namun ia tidak menghapusnya dan membiarkannya jatuh seperti malam ketika ia menangis sendirian di kursi goyang. Lalu dengan suara paling lelah yang pernah didengar Ardi Pranata dari dirinya, ia menjawab bahwa jika ia mengatakan semuanya maka Ardi Pranata pasti akan meninggalkan segalanya dan pulang tanpa apapun. Dan ia tidak ingin anaknya kembali dalam keadaan hancur. Ibu Kartini Prameswari berkata bahwa ia hanya ingin Ardi Pranata kembali dalam keadaan utuh seperti sekarang. Ardi Pranata memandangnya lama, benar-benar memandangnya seolah untuk pertama kali melihat siapa ibunya sebenarnya. Ia melihat tangan yang retak-retak yang dulu memberinya lemper pada dini hari ketika ia pergi merantau dan yang kemudian menggendong 2 bayi sendirian. Ia melihat lutut yang bengkak yang berjalan 3 kilometer setiap hari membawa tas sekolah yang bahkan bukan miliknya. Ia melihat wajah yang menua seolah 10 tahun lebih cepat dengan rambut yang sudah memutih, lingkaran hitam di bawah mata, dan celemek lama yang dipakai oleh seorang perempuan yang hampir tidak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri karena semua uang habis untuk menjaga anak-anaknya tetap hidup. Dan pada saat itu Ardi Pranata memahami sesuatu yang menimpanya seperti tembok besar runtuh di atas kepalanya. Selama ia membangun usaha dan kehidupannya di kota Ibu Kartini Prameswari diam-diam membangun keluarganya, yaitu keluarga miliknya tanpa meminta apapun dan tanpa pernah menuntut balasan. Ardi Pranata bangkit perlahan dari kursi goyang seolah tubuhnya tiba-tiba menjadi 2 kali lebih berat lalu berlutut di depan Ibu Kartini Prameswari di anak tangga semen yang dingin dan memeluknya dengan wajah tertanam di bahunya dan tangan gemetar memegang punggungnya. Ia tidak mengatakan apapun karena kata-kata tidak diperlukan. Ibu Kartini Prameswari merasakan tubuh anaknya bergetar dan perlahan mengangkat tangannya lalu membelai kepala Ardi Pranata seperti ketika ia masih kecil. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun Ibu Kartini Prameswari melepaskan sebagian dari beban yang ia pikul. Tidak semuanya karena ada hal-hal yang tidak bisa dilepaskan sekaligus tetapi cukup untuk membuat bahunya terasa lebih ringan dan napasnya terasa lebih lapang. Mereka berdua tetap di sana, ibu dan anak berpelukan di anak tangga rumah tua berdinding bata plester dengan atap genteng bocor di bawah langit penuh bintang yang seolah tidak bergerak sedikit pun selama 9 tahun. Keesokan paginya tidak menghapus apapun karena 9 tahun tidak dapat dihapus hanya dengan satu pelukan. Satu malam penuh air mata atau satu surat yang akhirnya dibaca oleh orang yang seharusnya membacanya. Namun ada sesuatu yang berubah dengan cara yang halus hampir tidak terlihat seperti ketika hujan berhenti dan seseorang baru menyadarinya setelah tidak lagi mendengar tetesan air di atap. Ardi Pranata bangun lebih awal meskipun tidak sepagi Ibu Kartini Prameswari. Ia berbaring sejenak di ranjang sederhana yang disiapkan di ruang depan sambil memandang atap genteng tua dengan balok kayu yang lembab lalu mendengarkan suara dapur yaitu tungku kayu bakar dinyalakan. Adonan lemper dikerjakan, dan tangan Ibu Kartini Prameswari bekerja seperti setiap pagi selama 9 tahun terakhir seolah malam sebelumnya tidak terjadi apapun. Akhirnya Ardi Pranata bangun dan berjalan ke dapur. Ibu Kartini Prameswari berdiri membelakanginya dengan celemek bermotif bunga dan rambut diikat sedang menyiapkan lemper untuk dijual di pasar desa. Ia tidak menoleh ketika mendengar langkah kaki masuk. Ardi Pranata berdiri beberapa detik di pintu memperhatikan tangan retak yang telah membesarkannya dan kemudian membesarkan anak-anaknya serta punggung yang sedikit membungkuk karena memikul beban yang seharusnya juga menjadi tanggung jawabnya. Lalu ia berjalan ke meja, duduk, menarik sepotong adonan, dan mulai membantu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Kartini Prameswari berhenti sejenak dan menoleh sedikit melihatnya dari sudut mata tetapi tidak berkata apa-apa lalu kembali bekerja meskipun tangannya sempat gemetar 1 detik sehingga ia harus menekan adonan lebih kuat agar tidak terlihat.
Itu adalah pertama kalinya dalam 9 tahun seseorang duduk di meja itu membantu sebelum matahari terbit. Hari-hari berikutnya berjalan lambat tanpa percakapan panjang, tanpa penjelasan besar. Dan tanpa pidato, Ardi Pranata tidak mencoba menjadi ayah dalam satu hari karena ia tahu itu tidak mungkin, dan setiap kali ia memandang Bagas Ramadan atau Intan Puspita tenggorokannya terasa tercekat oleh campuran rasa sayang dan rasa bersalah. Anak-anak itu belum mengetahui apapun dan Ibu Kartini Prameswari serta Ardi Pranata belum berbicara tentang bagaimana atau kapan kebenaran itu akan disampaikan. Saat itu belum waktunya. Yang dilakukan Ardi Pranata hanyalah hal yang paling ia pahami, yaitu bekerja. Suatu pagi ia mengambil perkakas dari bak mobil pikapnya lalu naik ke atap bersama tukang desa Pak Joko dan mulai mengganti genteng yang sudah pecah. Ibu Kartini Prameswari keluar ke halaman membawa lemper yang sudah siap dijual lalu berdiri memandang ke atas sambil menutup mata dari sinar matahari dengan telapak tangan melihat Ardi Pranata mencabut genteng-genteng lama yang telah bocor selama 9 tahun. Genteng yang sama yang ia janjikan akan diperbaiki pada dini hari ketika ia pergi merantau. Pekerjaan itu membutuhkan 3 hari untuk selesai dan pada malam setelah atap baru terpasang hujan turun deras, Ibu Kartini Prameswari terbangun. Seperti biasa karena kebiasaan lama lalu berbaring dalam gelap menunggu suara tetesan air jatuh ke dalam ember-ember yang dulu selalu ia letakkan di lantai. Tetapi suara itu tidak datang lagi, yang terdengar hanya hujan memukul genteng baru di luar sementara di dalam rumah tetap kering. Ibu Kartini Prameswari tetap berbaring, dia mendengarkan keheningan yang dulu dipenuhi bunyi bocoran air dan ia merasakan sesuatu di dalam dadanya sedikit mengendur. Sementara itu Ardi Pranata mencari pekerjaan kecil di desa bukan karena ia membutuhkan uang, karena ia memiliki tabungan dan usahanya di Jakarta masih bisa berjalan tanpa dirinya selama beberapa minggu, tetapi karena ia perlu melakukan sesuatu dengan tangannya. Ia membantu memperbaiki pagar tetangga lalu memperbaiki pintu musala desa yang sudah bertahun-tahun macet dan setiap pagi ia berjalan bersama Bagas Ramadan dan Intan Puspita menuju sekolah dasar desa menempuh jalan tanah sepanjang 3 km yang selama 9 tahun dilalui sendirian oleh Ibu Kartini Prameswari dengan lutut yang sakit. Bagas Ramadan memperhatikannya dari kejauhan tanpa banyak bicara dan tanpa terlalu mendekat tetapi juga tidak menghindar. Kadang ia duduk di halaman menggambar truk di buku tulisnya sementara Ardi Pranata bekerja dan ketika Ardi Pranata mendekat untuk melihat gambar itu Bagas Ramadan tidak menutup bukunya melainkan membiarkannya terbuka seperti sebuah pintu yang tidak mengundang tetapi juga tidak ditutup. Intan Puspita berbeda. Karena ia memandang Ardi Pranata dengan curiga sambil menyilangkan tangan dan mengeraskan rahangnya seperti kebiasaannya, ia hanya berbicara seperlunya dengan kalimat pendek lalu pergi. Suatu hari tanpa ada yang bertanya ia berkata dengan suara yang terdengar terlalu dewasa untuk anak berusia 9 tahun bahwa laki-laki yang pergi biasanya tidak kembali dan jika mereka kembali mereka tidak tinggal lama. Kalimat itu menghantam dada Ardi Pranata seperti pukulan tetapi ia tidak membalasnya dan hanya mengangguk karena ia tahu gadis kecil itu memiliki alasan untuk berpikir demikian. Namun setiap hari ia tetap tinggal. Setiap pagi ia sudah duduk di meja sebelum matahari terbit membantu mengolah adonan lemper bersama Ibu Kartini Prameswari. Setiap sore ia berjalan menjemput anak-anak pulang sekolah dan setiap malam ia duduk di kursi goyang di samping Ibu Kartini Prameswari di tempat yang selama hampir 1 dekade hanya ditempati olehnya seorang diri. Mereka duduk berdua dalam diam, memandang bintang tanpa perlu mengatakan apapun karena kadang-kadang hanya berada di sana sudah cukup. Suatu sore hari Minggu Intan Puspita berlari di halaman mengejar seekor kucing lalu tersandung batu dan jatuh dengan wajah lebih dulu ke tanah sehingga lutut dan telapak tangannya tergores lalu ia menangis dengan kemarahan khas anak-anak yang tidak ingin terlihat menangis. Bagas Ramadan mendekat tetapi tidak tahu harus berbuat apa sementara Ibu Kartini Prameswari mulai berjalan dari dapur. Namun tanpa berpikir tanpa rencana dengan wajah kotor tanah dan mata terpejam karena sakit Intan Puspita justru berlari menuju Ardi Pranata. Ia memeluk kaki pria itu sambil menangis lalu mengangkat kedua tangannya meminta digendong. Ardi Pranata mengangkatnya dengan canggung dan hati-hati memeluknya di dadanya seperti seseorang yang memegang sesuatu yang sangat rapuh. Ibu Kartini Prameswari melihat semuanya dari pintu dapur lalu berhenti dengan tangan dicelemek dan bersandar pada bingkai pintu. Intan Puspita menangis di bahu Ardi Pranata sementara ia mengusap punggung gadis kecil itu tanpa berkata apapun dengan wajah seseorang yang baru saja menerima sesuatu yang bahkan tidak ia sadari ia butuhkan. Itu adalah pertama kalinya Intan Puspita mencari pada Ardi Pranata sesuatu yang selama ini hanya ia cari pada Ibu Kartini Prameswari. Dan pada saat itu Ibu Kartini Prameswari merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Bukan kebahagiaan penuh dan bukan pula kedamaian sempurna.
melainkan sesuatu yang lebih sederhana dan jauh lebih dalam daripada keduanya. Itu adalah rasa lega seorang perempuan yang selama 9 tahun memikul sendiri beban sebuah keluarga dan untuk pertama kalinya melihat ada orang lain yang ikut menahan sebagian berat itu. Bagi Ibu Kartini Prameswari ini bukan akhir dari segalanya melainkan awal dari sesuatu yang baru. Ia tahu masih ada percakapan sulit yang harus terjadi. Ia tahu suatu hari mereka harus berbicara dengan Bagas Ramadan dan Intan Puspita. Ia tahu Ardi Pranata harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan hidup dan pekerjaannya di Jakarta. Dan ia juga tahu bahwa nama Nisa Maharani suatu hari akan kembali disebut di rumah itu. Ibu Kartini Prameswari memahami bahwa 9 tahun tidak dapat diperbaiki hanya dalam beberapa minggu, tetapi ia juga tahu bahwa kini ia tidak lagi sendirian dan bagi seorang perempuan yang selama hidupnya hampir tidak pernah meminta apapun dari siapapun, hal itu sudah lebih dari cukup. Ada ibu-ibu yang memikul dalam diam apa yang tidak ingin dipikul orang lain, yang bangun sebelum matahari terbit, yang menjual sedikit yang mereka miliki, yang berbohong demi melindungi, yang menangis sendirian agar tidak ada yang melihat mereka lemah dan mereka melakukan semuanya tanpa meminta balasan, tanpa menuntut penghargaan dan seringkali tanpa pernah ada yang menyadarinya sampai suatu hari seseorang mengerti bahwa semua yang ia miliki berdiri di atas tangan yang retak-retak karena kerja keras seperti tangan Ibu Kartini Prameswari, karena cinta seorang ibu. Tidak diukur dari kata-kata melainkan dari tahun-tahun panjang pengorbanan yang dilakukan dalam diam.